Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Maaf Pak Rania, saat ini sedang sakit. Dengan sangat menyesal saya memberitahu kalau putri Bapak mengidap virus HIV dan kita juga baru mengetahuinya kemarin. Ucap Irma memberitahu sambil berjalan menuju kamar kos Rania. Apa ya? Apa yang kamu katakan itu tidak sedang berbohong kan? Pak Dereno kaget mendengar ucapan Irma tersebut. Begitu juga Mentari sampai membelalakan matanya sok mendengar ucapan Mbak Irma. Astagfirullahaladzim. Mbak serius apa Rania sudah mengecek ke dokter? Tanya Mentari sambil jalan tergesa-gesa. Benar Mbak, kemarin dia sendiri yang bilang pada saya dan dia kemarin pagi habis ke dokter memeriksakan dirinya. Kondisinya saat ini sangat lemah. Ucap Irma. Rania, kenapa kamu bodoh sekali nak bekerja di tempat kotor seperti ini? Ucap Pak Dereno menyesalkan perbuatan putrinya tersebut yang berakibat sangat fatal. Rania, ucap Pak Dereno memanggil Rania dari depan pintu kamarnya, kemudian masuk ke dalam melihat Rania yang tertidur meringkuk dengan kondisi memprihatinkan. Ayah, ucap Rania saat membuka matanya. Ya Allah Kak Rania, apa yang terjadi padamu Kak? Kenapa kamu sampai seperti ini? Kenapa kamu tidak bilang padaku kalau kamu sakit? Ucap Mentari. Rania tidak bisa menjawab pertanyaan Mentari dengan sombong lagi karena kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Dia hanya diam dan menangis. Mentari bantu Rania membereskan semua barang-barangnya, kita langsung bawa Rania ke rumah sakit saja. Agar dia langsung ditangani oleh dokter. Ucap Pak Dereno. Baik Pak D. Ayo Rania, bangun nak. Kenapa sih nak kamu bandel sekali? Ayah ini tegas denganmu karena ayah tidak ingin kamu sampai seperti ini. Sekarang yang ayah takutkan terjadi. Ucapan membantu Rania bangun dari tempat tidurnya, lalu memakaikan jaket dan mengambilkan sandal. Maafkan aku ayah. Hicks. Rania takut ayah Rania tidak mau mati dulu. Hicks. Ucapkannya menangis terisak di depan ayahnya. Pak Dereno pun sampai berkaca-kaca matanya merasakan emosi yang dia tahan, namun dia kasihan melihat kondisi putrinya yang tubuhnya pucat tidak terurus. Kemudian Pak Dereno langsung menggendongnya membawanya masuk ke dalam mobil Alex. Sayang, Rania mengidap virus HIV, kasihan dia. Ucap Mentari pada suaminya Alex. Apa virus HIV? Alex begitu kaget dan terkejut. Karena Rania tersebut yang sampai mengidap virus HIV membuat Alex langsung menindak tegas Madam Sally agar membubarkan kegiatannya di tempat kosnya ini. Jika Anda masih beroperasi di sini dalam waktu 1 minggu ini, maka saya akan menuntut Anda. Dan akan saya jebloskan kalian semua ke penjara. Ancam Alex. Kemudian mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan membawa Rania ke rumah sakit besar yang mungkin bisa menangani penyakitnya tersebut. Sepanjang perjalanan Pak Dereno terus menceramahi Rania. Pak D sudahlah kasihan ke Rania, dia terus menangis. Nasi sudah menjadi bubur saat ini, yang terpenting adalah Kak Rania harus cepat ditangani oleh dokter. Ucap Mentari. Rania menatap Mentari, yang kayaknya membelanya. Kini Rania merasa Mentari masih sangat memperdulikannya. Ayah nanti beritahu ibu ya, tentang hal ini aku tidak ingin ibu tahu dari mulutku. Ucap Rania dengan suara lemah. Iya. Jawab singkat Pak Dereno. Sampailah mereka di rumah sakit yang cukup terkenal di kota. Sampai di sana Alex menunjukkan surat lab yang menyatakan kalau Rania mengidap HIV. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan ulang pada Rania. Karena kondisinya Rania cukup melemah, dokter menyarankan Rania agar dirawat inap untuk sementara. Sambil menunggu hasil, Rania kini sudah berada di ruang perawatan khusus. Karena Rania tidak memiliki vaskes kesehatan sehingga dia harus memakai uang pribadi.
Alex, mentari apa Pak D boleh pinjam uang kalian dulu untuk pengobatan Rania nanti kalau Pak D sudah punya uang Pak D ganti ya? Ucap Pak D Reno. Tidak usah ayah di tas, aku ada rekening dan ATM pribadiku di sana, aku ada uang sekitar 400 jutaan. Jika kurang ada emas yang aku beli di dalam dompetku. Ucap Rania. Pak D Rena sedikit terkejut dengan pernyataan Rania yang memiliki uang tabungan cukup banyak baginya. Akhirnya Pak D Reno memakai uang tersebut untuk pengobatannya Rania. Pak D, lebih baik Pak D telepon Budi Asih beritahu dia tentang kondisi Kak Rania agar dia cepat menyusul ke sini. Ucap Mentari. Kemudian Pak D Reno langsung mengambil ponselnya dan menelpon Bu Asih. Tat. Ditolak panggilan telepon Pak D Mentari. Ucap Pak D Reno. Pakai ponselku saja ayah. Rania memberikan ponselnya pada sang ayah. Rania merasa takut umurnya tidak lama lagi dia menatap sang ayah yang selama ini selalu dia lawan ucapannya. Halo Asih, ini aku Reno. Pak D Reno meloudspeaker panggilan teleponnya, sehingga mereka semua bisa mendengarnya. Ada apa menelponku segala? Kamu jangan macam-macam ya Reno dengan putriku. Jangan paksa dia pulang, dia harus bekerja agar hidup aku dan dia terjamin. Ucap Budi Asih dengan nada membentak kesal. Kamu benar-benar keterlaluan Asih di saat anakmu seperti ini. Kamu masih bicara seperti itu, padahal aku sudah bilang kalau Rania sudah terjebak bekerja prostitusi. Dan kamu tahu saat ini Rania sedang berada di rumah sakit. Karena perbuatannya dia sekarang terkena virus HIV. Cepat kamu ke sini, dia sangat membutuhkanmu. Ucap Pak D Reno. Kat, tutit. Budi Asih langsung menutup panggilan teleponnya. Dia cukup kaget dengan pernyataan ayah dari anaknya tersebut yang bilang kalau Rania mengidap HIV. Tidak, ini pasti tidak benar. Memalukan sekali Rania kalau dia benar-benar bekerja sebagai wanita malam di kota, apalagi saat ini dia sampai mengidap virus HIV. Sangat memalukan. Mau ditaruh di mana nama keluarga besarku? Ucap Budi Asih yang wajahnya langsung memerah kesal. Ada apa Bude, kok Bude seperti terkejut begitu? Tanya Devi keponakannya tersebut. Namun Bu Asih diam saja tak bisa menjawab. Bukannya Bu Asih khawatir dengan kondisi putrinya tersebut, dia justru memikirkan rasa malu yang akan dia pikul nantinya saat tetangga tahu tentang kondisi anaknya yang selalu dia banggakan itu. Devi, ayo kita siap-siap. Ucap Budi Asih. Kita mau kemana Bude? Tanya Devi. Kita ke rumah Pak D Adam dan rumah ayahmu. Ucap Bu Asih yang malah mengajak Devi untuk menemui kakak dan adiknya yang rumahnya bersebelahan. Dia ingin berunding tentang permasalahan Rania. Dan benar saja keluarga besar Bu Asih melarang dirinya untuk pergi ke rumah sakit menemui anaknya tersebut. Bu Asih pun langsung menyetujuinya karena dia merasa malu dengan hal tersebut. Belum lagi tentang harta yang sudah dia kumpulkan dari uang yang ditransfer oleh Rania termasuk mobil yang saat ini dia gunakan. Bu Asia yang egois, dia lebih memilih menyelamatkan tabungan miliknya agar tidak digunakan untuk pengobatan Rania termasuk mobil yang dia punya yang sebenarnya punya Rania. Penyesalan Rania. Mas Adam, apa nanti Rania tidak akan marah denganku? Karena sebagian tabungannya ada denganku. Juga mobilnya. Ucap Bu Asih pada kakaknya tersebut. Dengar Asih, kalau kamu mau menemui Rania pergi saja, tapi kamu harus siap menerima rasa malu atas perbuatan anakmu itu. Sudah pasti nantinya semua tetangga akan tahu tentang hal ini. Tapi kalau kamu ingin uang tabunganmu tidak habis biar aku saja yang pegang. Kamu tahu mau berapapun habis biaya, yang namanya penyakit HIV itu ujung-ujungnya akan mati. Ucap Pak Adam. Kakaknya Bu Asih yang selama ini sebagai pengganti orang tuanya yang memiliki karakter galak dan serakah. Tapi kasihan juga Rania, dia sudah berusaha mengumpulkan uang walaupun dari hasil seperti itu. Kalau dia meninggal nanti aku sama siapa? Ucap Bu Asih. Sedikit sedih wajahnya memikirkan dirinya sendiri. Bukannya memikirkan perasaan anaknya. Tenang Budi, kan ada aku, anggap saja aku anak Budi, ucap Devi. Kamu masih punya keluarga sih, tidak perlu khawatir.
Usiamu juga belum terlalu tua, kamu masih bisa menikah lagi nanti biar Mas yang akan carikan pendamping buat kamu. Ucap Pak Adam, mereka benar-benar keluarga yang egois di saat anaknya membutuhkan dukungannya, namun malah memberikan nasihat yang tidak baik pada ibunya yang egois itu. Apa Budi akan ke rumah sakit di kota? Tanya Davy. Biarkan sajalah. Budi kan jarang sekali ke kota. Di sana juga kan ada ayahnya yang mengurusnya, ada Mentari, dan Alex, mereka kan orang kaya, pasti akan membiayai pengobatan Rania. Semoga saja dia sembuh, walau bagaimanapun dia anakku. Ucap Bude Asih, namun keegoisannya tidak membuatnya sedikit pun bergerak untuk menemui anaknya. Keluarga Bude Asih menyarankan agar dia pindah sementara ke rumah kakaknya itu sampai situasinya aman. Dan tidak ada yang menanyakan dirinya. Dari tetangga-tetangganya. Pak Harun, aku beli berasnya 10 kilo sama minyaknya 2 liter. Dan telurnya 1 kilo saja. Ucap Bu Rahma saat belanja di warung kakek Harun. Siap Bu Rahma, kata kakek Harun yang langsung mengambil barang yang dipesan oleh Bu Rahma. Nenek Sumi menemaninya di warung. Bu Sumi, Pak Reno katanya ikut ke kota yang mau menjemput Rania. Tanya Bu Rahma penasaran. Iya Bu Rahma, Rania sakit katanya. Jawab Nenek Sumi yang tidak ingin membongkar aib cucunya tersebut. Oh gitu, semoga cepat sembuh deh Ranianya. Tapi kok Bu Asih tidak menyusul ke sana? Tadi pagi malah aku lihat dia membawa banyak baju ke dalam mobilnya. Apa dia mau menyusul ke kota? Tapi kok sampai bawa baju di dalam koper? Ucap Bu Rahma. Nek Sumi dan kakek Harun saling memandang. Maaf Bu Rahma, kita juga tidak tahu tentang Asih. Renovasi sudah memberitahu pada Asih kalau Rania sedang sakit ya, mungkin saja dia mau menyusul ke sana. Ucap Nenek Sumi. Permisi, Pak Harun, saya mau beli gula dong 2 kilo sama tehnya dan kopi pahit. Ucap Bu Rina yang tiba-tiba datang. Sebentar ya Bu Rina, kata kakek Harun. Nek Sumi, memangnya Rania sakit ya di kota? Itu tadi Ibu Asih banyak bawa barang dimasukkan ke mobilnya Rania. Apa Bu Asih akan tinggal di kota juga? Soalnya kalau cuma menyusul dia pasti bawanya dikit saja pakaian. Ucap Bu Rina yang juga mengetahui kepergian Bu Asih. Saya kurang tahu Bu Rina. Memangnya Bu Rina tidak bertanya langsung padanya? Ucap Nenek Sumi. Bertanya sih cuma jawaban dia. Mau menyusul Rania katanya sakit di kota. Saat saya tanya kok bawa banyak barang, dia tidak menjawabnya. Jelas Bu Rina. Bu Asih hanya beralasan saja agar namanya tidak jelek di mata tetangganya. Padahal dia ingin pindah sementara di rumah kakaknya. Di kota. Hasil lab Rania terbaru di rumah sakit. Menunjukkan hasil yang sama pada hasil lab sebelumnya, namun di rumah sakit tersebut, sang dokter menyarankan untuk terapi obat dan juga kontrol setiap minggunya ke dokter karena HIV yang diidap oleh Rania masih stadium awal dan masih kemungkinan bisa diobati, namun dokter tidak menjanjikan hal tersebut. Rania saat ini terlihat lebih segar karena infus yang diterimanya. Juga asupan vitamin lainnya serta obat untuk mematikan sel kanker tersebut. Ayah, kenapa Ibu belum juga datang? Itu juga belum menelponku lagi. Apa Ibu tidak mengkhawatirkan keadaanku? Ucap Rania saat Pak Dereno sedang menyuapinya makan. Tunggu saja nak, mungkin besok dia akan datang. Mungkin tidak ada yang mengantarnya. Devi kan belum lama bisa membawa mobilnya. Ucap Pak Dereno. Dia juga tidak berpikir kalau Bu Asih tidak akan datang karena selama ini Bu Asih sangat membela putrinya tersebut. Aku mau telepon Ibu ya, ucap Rania. Kemudian Pak Dereno mengambilkan ponsel Rania, dan Rania langsung menelpon nomor ibunya tersebut. Tiba-tiba nomor Bu Asih tidak aktif. Telepon biasa pun tidak aktif. Kenapa nomor ibu tidak aktif ya? Apa ibu sudah ganti nomor? Ucap Rania bertanya pada ayahnya. Ayah tidak tahu nak. Sejak bercerai dari ibumu, ayah sibuk di warung mengurus toko kakek. Sudah kamu tidak perlu berpikir macam-macam. Nanti biar ayah telepon kakekmu biar disampaikan pada ibumu. Sekarang tugasmu hanya fokus pada kesembuhanmu. Ucap Pak Reno. Iya ayah.
Terima kasih ya ayah sudah mau menemani aku di saat aku seperti ini, kata Rania dengan mata berkaca-kaca. Ayah, apa ini karma untukku karena aku selalu menentang ayah? Aku juga selalu sombong dan tidak mau kalah dari Mentari. Aku sangat ambisius ayah. Ucap Rania kini menyadari sikapnya selama ini pada ayahnya dan keluarganya. Sekarang saat kamu sudah seperti ini, kamu menyesalinya kan nak? Berubahlah nak menjadi anak yang baik, menjadi wanita yang baik. Insya Allah kebaikan akan menghampirimu. Bukannya ayah ingin membandingkanmu dengan Mentari. Kamu lihat Mentari yang dulu sangat sulit bahkan untuk makan saja kakek dan nenek harus mencarinya di kebun. Tapi di saat dia sudah menjadi kaya raya seperti sekarang, dia tidak pernah sombong. Dia yang datang pada ayah memberitahukan hal ini. Dia itu sepupu kamu yang peduli pada kamu nak. Jika dia tidak peduli dan membenci kamu, dia tidak akan mengeluarkanmu dari sana. Biar saja kamu hidup seperti ini. Belajarlah nak dari adik sepupumu itu. Ucap Pak Dereno sampai mengeluarkan air mata. Iya ayah, maafkan aku, Hiksis, Hiks. Selama ini aku selalu termakan keegoisanku dan juga ajaran ibu. Kenapa ibu sangat membenci Mentari ayah sehingga aku ikut juga membencinya, Hiks, Hiks. Akhirnya Rania menyadari kesalahannya. Setelah dia menderita penyakit yang mematikan ini. Ayah yang salah tidak bisa mendidik ibumu. Ayah juga tidak bisa mengajarkan putri ayah sendiri. Ayah kalah dengan ibumu nak. Ayah ini memang suami yang bodoh. Selalu terlambat menyadari kesalahan. Maafkan ayah belum bisa membahagiakanmu selama ini. Sampai kamu harus bekerja seperti ini. Ucap Pak Dereno juga ikut merasa bersalah. Tidak ayah. Ayah itu ayah yang baik. Hanya saja aku dan ibu tidak bersyukur. Sekarang aku yang menanggung karma ini karena perbuatanku sendiri. Ayah, jika nanti aku akhirnya meninggal, tolong ayah selalu mendoakan aku ya, karena aku bukan wanita yang baik ayah. Dosa-dosaku sangat banyak. Aku takut tidak bisa menebus dosa-dosaku ini. Hiks, Hiks. Ucap Rania. Akhirnya pikiran dan hatinya terbuka. Sudah nak, kamu jangan berpikir sampai sejauh itu. Kamu harus semangat, ayah akan terus menemani kamu. Ada Mentari dan Alex juga yang akan mendukung kamu, juga kakek dan nenek. Ucap Pak Dereno. Penyesalan memang selalu di akhir datangnya. Bagaimana cara mengantisipasi penyesalan tersebut? Tetaplah menjadi orang baik meski kita disakiti. Tetaplah berada di jalan yang lurus walau kita dihadang oleh kerikil-kerikil ujian. Intinya selalu bersyukur dan selalu ikhlas menjalani hidup ini. Rania menunggu ibunya. Sudah 2 hari Rania dirawat di rumah sakit. Keadaannya sedikit membaik, walaupun dia masih merasa lemas dan harus mengkonsumsi obat di setiap jam yang sama, belum lagi suntikan vitamin dan yang lainnya. Alex sengaja menyewa dokter terbaik di kota tersebut, sampai dia meminta sang dokter mencarikan obat ke luar negeri yang bagus untuk penyembuhan penyakit HIV tersebut. Setidaknya bisa memperpanjang umur Rania. Rania harus menjalani kemoterapi selama sekitar 6 bulan. Dia harus bolak-balik ke rumah sakit di waktu tersebut. Semangat Kak Rania. Kita tidak boleh berputus asa. Kehidupan dan kematian itu memang sangat dekat, namun kita tidak pernah tahu nasib kita ke depannya. Mungkin saja Allah memberikan umur yang panjang untuk Kak Rania. Pergunakanlah waktu sebaik mungkin, Kak. Ucap Mentari. Dia sedang menemani Pak D-nya di rumah sakit bersama Rania, sedangkan Alex tetap bekerja. Bulan dan Bintang yang sekarang sudah hampir 2 tahun usianya, sudah bisa ditinggal bersama kedua susternya di rumah. Terima kasih ya Mentari, aku tidak tahu selama ini aku sudah menyanyiakan sepupuku yang sepertimu. Aku merasa kalah denganmu Mentari, sehingga aku menempuh jalan ini untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa berpikir akibatnya. Ucap Rania. Aku bersyukur saat ini Kak Rania sudah baik padaku. Dulu aku sangat ingin memiliki kakak sepupu yang menganggapku adiknya sendiri. Tapi baru sekarang aku merasakan itu. Semoga kakak cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Ucap Mentari. Benar kata Mentari nak. Tidak ada waktu indah yang bisa diulang dan sekarang kalian harus saling mensupport satu sama lain. Ucap Pak Dereno. Ayah, kenapa belum juga ada kabar dari ibu? Apa ibu benar-benar tidak memperdulikan aku lagi?
Tanya Rania menatap ayahnya. Rania sudah mencoba menghubungi sepupunya yang lain. Namun tidak ada yang mengangkat panggilan teleponnya dan membalas pesannya tersebut satupun. Kenapa Budi Asi tega sekali dengan kakak padahal dia sangat menyayangi kakak, bukan? Ucap Mentari. Kita tunggu sampai malam ini, nak, jangan berprasangka buruk dulu pada ibumu. Mungkin saja malam ini dia akan datang atau sore nanti. Kata Pak Dereno. Akhirnya Rania sedikit lega mendengar ucapan ayahnya tersebut dan berharap ibunya datang menemui dirinya dan menemaninya di rumah sakit. Kemarin kata kakek ibu Rahmat tetangga, kita melihat ibumu berkemas dan memasukkan barangnya ke mobil. Saat ditanya dia menjawab mau menjenguk kamu, nak, makanya kita tunggu saja hari ini. Jelas Pak Dereno. Mentari membantu menyuapi bubur ayam untuk Rania. Rania terus menatap Mentari yang memiliki ketulusan padanya. Dret. Ponsel Mentari bergetar, ada panggilan telepon dari ayahnya, Pak Dirga. Halo ayah, sudah sampai mana? Tanya Mentari. Oh ya, sudah, ayah naik saja di lantai 5 kamar nomor ke-31. Ucap Mentari memberitahu ayah Dirga yang ingin menjenguk Rania. Sekaligus dia akan kontrol penyakitnya di rumah sakit ini ditemani oleh istrinya Bu Jenap. Siapa Mentari ayahmu? Tanya Rania. Ya, ayahku hari ini kebetulan kontrol di rumah sakit ini. Nanti siang si kontrolnya sekitar pukul 1 atau pukul 2 siang. Saat aku bilang kalau kamu sedang dirawat di sini, dia langsung datang lebih cepat. Sekarang kalian sudah akur ya? Alhamdulillah kalau gitu. Ucap Rania tersenyum menatap Mentari. Tak lama ketukan pintu dari Pak Dirga dan Bibi Jenap. Pak Dereno langsung menghampiri dan membukakan pintu. Assalamualaikum, Reno. Ucap Pak Dirga kemudian berpelukan menepuk pundak Pak Reno. Waalaikumsalam, bagaimana kabarmu Dirga? Tanya Pak Dereno. Ya beginilah, sekarang aku sudah sakit-sakitan. Alhamdulillahnya masih ada wanita yang mau hidup bersamaku dan mengurusku. Ucap Pak Dirga. Apa kabar Jenap? Tanya juga Pak Reno. Aku baik Pak Reno. Bagaimana keadaan anakmu? Tanya Bibi Jenap kemudian menghampiri Rania dan Mentari. Mentari langsung mencium kedua tangan orang tuanya, lalu ayahnya memeluk dia erat. Mentari kalau sudah di depan ayahnya sangat manja. Hai Rania, semangat ya, semoga cepat sembuh. Ucap Pak Dirga dan juga Bibi Jenap memberikan semangat pada Rania. Terima kasih Paman Bibi. Aku senang melihat kalian sudah akur lagi. Ucap Rania sambil tersenyum dengan wajah yang sudah tidak terlalu pucat. Ini Bibi bawakan kue untuk kamu. Terima kasih Bibi Jenap. Maaf sudah ngerepotin. Kata Rania. Di mana ibumu? Tanya Bibi Jenap. Seketika raut wajah Rania berubah. Bibi Jenap melihat ke sekeliling tidak menemukan ibunya Rania. Budi Asi belum datang, Bu. Padahal sudah diberitahu. Mungkin sore ini kali. Ucap Mentari. Aku sedih di saat aku seperti ini. Ayah dan ibuku sudah bercerai. Melihat Paman dan Bibi bersama Mentari, aku merasa iri. Dulu aku sudah mengabaikan momen-momen indah itu. Kata Rania. Sudahkah, tidak perlu lagi kamu menyesal yang sudah terjadi, terimalah dengan ikhlas agar hidupmu lebih mudah ke depannya. Ucap Mentari langsung memeluk Rania. Rania pun menyambutnya hangat. Dia sangat bahagia karena Mentari tidak dendam padanya sedikit pun. Kamu masih lama gak di sini? Tanya Pak Dirga. Nanti habis zuhur aku pulang, kasihan Bulan dan Bintang, pasti dia menanyakan aku terus. Sekarang cucu ayah semakin bawel dan kritis. Tadi saja saat mau berangkat mereka berdua sudah berpesan tidak boleh lama-lama. Ucap Mentari. Kemudian Pak Dirga merangkul Mentari dan mencium keningnya. Melihat putrinya yang kini sudah dewasa, bahkan sudah memiliki 2 anak. Pak De, jika aku tinggal tidak apa-apakan. Mungkin besok aku akan kembali bersama Alex. Ucap Mentari. Tidak apa-apa nak. Lagi pula sekarang keadaan Rania sudah sedikit membaik.
Mungkin nanti Pak D minta dicarikan rumah kontrakan, sementara karena 1 bulan ini, kata dokter Rania, harus menjalani kemoterapi 2 hari sekali, setelah itu baru 1 bulan 3 kali. Rencananya Pak D akan tinggal di kota selama 1 bulan bersama Rania. Setelah 1 bulan Pak D akan pulang ke desa membawa Rania, nanti biar dari sana kita melakukan kemoterapinya, mungkin ada rumah sakit yang lebih dekat di sana. Jelas Pak D Reno. Baiklah, nanti aku sampaikan sama Mas Alex. Kalau Pak D dan Kak Rania mau, tinggal saja dulu di rumahku. Lagi pula banyak kamar kok di sana. Ucap Mentari menawarkan. Tidak usah nak, Pak D ingin cari rumah kontrakan yang dekat sini saja agar lebih dekat sampai ke rumah sakitnya. Jelas Pak D Reno. Baiklah, nanti aku sampaikan sama Mas Alex. Ya sudah, terima kasih ya nak. Terima kasih Pak Dirga, Jenap. Ucap Pak D Reno. Kemudian Pak Dirga dan Bibi Jenap juga Mentari meninggalkan kamar rawat Rania tersebut. Kontrolnya jam berapa, Ayah? Tanya Mentari yang ingin menemani ayahnya kontrol ke dokter. Sebentar lagi, nak. Mungkin setengah jam lagi. Ucap Pak Dirga. Ya sudah, aku temani ya. Benar kamu mau menemani ibu dan ayah nih? Tanya Bibi Jenap. Iya dong Bu, nanti kalian pulangnya mampir ke rumahku. Bulan dan Bintang pasti senang dengan kedatangan kalian. Kata Mentari. Okelah kalau begitu, kata Pak Dirga. Kemudian Mentari menemani ayahnya kontrol bersama Bibi Jenap. Setelah itu mereka pulang bersama dan akan bermain dengan Bulan dan Bintang. Keluarga harmonis. Mentari sedang duduk santai di taman menemani anak-anaknya bermain dengan Pak Dirga dan Bibi Jenap. Tak lama datang mobil Alphard berwarna putih. Yang dikenal Mentari mobil tersebut adalah mobil Oma Wulan. Oma? Mentari menoleh lalu berdiri menghampiri mobil tersebut, menyambut kedatangan Oma Wulan. Oma Wulan yang usianya mungkin sekitar 80-an, namun selalu hidup sehat. Oma, kok dateng gak ngabarin aku dulu? Tahu gitu Mentari masakin makanan kesukaan Oma? Ucap Mentari sambil menggandeng Oma Wulan berjalan masuk ke rumahnya. Tidak perlu, justru Oma kesini Mama bawa banyak makanan untuk kita makan sama-sama. Nanti juga Mama dan Papamu akan datang. Kita makan malam sama-sama. Rencananya weekend ini Mama dan Papa juga Oma akan menginap di sini. Jelas Oma Wulan membuat Mentari tersenyum bahagia. Sungguh Oma, Bulan dan Bintang pasti sangat senang, kata Mentari. Di mana mereka? Tanya Oma Wulan. Itu Oma mereka di taman. Ayah dan Ibu Jenap sedang main. Ucap Mentari. Kemudian Oma Wulan dan Mentari menghampiri Bulan dan Bintang yang tengah asik tertawarnya bersama kakek dan neneknya. Ayah, ada Oma Wulan. Sapa Mentari memberitahu ayahnya tersebut karena mereka saking asyiknya hingga tidak tahu kalau Oma Wulan datang. Oh, Bu Wulan. Apa kabar, Bu? Tanya Pak Dirga yang kemudian bangun dari duduknya mencium tangan Oma Wulan, begitu juga Bibi Jenap. Alhamdulillah saya baik ya, maklumlah sudah tua, sudah banyak keluhan. Ngomong-ngomong selamat ya atas pernikahan kalian. Jodoh tidak ada yang tahu. Ucap Oma Wulan. Sayang, ayo salim sama Yuyut. Mentari menyuruh kedua anaknya bersalaman dengan Oma Wulan. Tak lama mereka berbincang-bincang, kemudian Pak Dirga dan Bibi Jenap berpamitan pulang. Lo tidak menginap Dirga? Tanya Oma Wulan. Tidak Bu, kalau saya menginap rumah kosong tidak ada orang. Ucap Pak Dirga. Pamit ya Bu. Ucap Bibi Jenap kemudian mencium tangan Oma Wulan. Pak Dereno sedang menelpon mantan kakak iparnya tersebut, namun tidak diangkat-angkat panggilan teleponnya. Kenapa tidak diangkat si Mas Adam? Gumam Pak Dereno yang menelpon di luar kamar rawat Rania. Tutit, Put. Pak Dereno terus mencoba menelponnya berkali-kali sampai akhirnya panggilan teleponnya diangkat. Ada apa Reno nelpon aku terus? Ucap Pak Adam sedikit membentak kesal. Mas Adam, tolong, aku mau bicara baik-baik ini, masalah Rania.
ucap Pak Dereno. Kenapa anakmu? Mas Adam, saat ini Rania sangat membutuhkan keluarga. Sejak kemarin dia terus menanyakan ibunya, aku tidak bisa menghubungi nomor Asih karena dia sudah memblokir Rania juga tidak bisa menelponnya karena nomornya tidak aktif. Masih ada, pasti tahu kan di mana keberadaan ibunya Rania? Tanya Pak Dereno pelan-pelan dan sopan. Saya tidak tahu dan tidak ingin ikut campur urusan keluarga kalian. Bukankah kamu ayahnya? Ya urus aja Rania, anak itu tanggung jawab seorang ayah. Tidak ada yang mau mengantar Asih ke sana. Ucapan Adam yang sama sekali tidak peduli dengan keponakannya tersebut. Kalau begitu apakah Asih sekarang berada di rumah Mas Adam? Tolong berikan HP-nya, aku mau bicara padanya. Ucap Pak Dereno. Sebenarnya Bude Asih sudah berada di sampingnya sejak tadi bersama istrinya Pak Adam dan keluarga lainnya. Pak Adam juga meloudspeaker panggilan teleponnya, sehingga Bu Asih bisa mendengarnya. Bicara saja, dia sedang di sampingku. Ucap Pak Adam. Ngapain kamu Mas nelpon-nelpon ke nomor kakakku? Kita sudah tidak ada hubungan apapun ya. Ucap Bude Asih. Halo Asih, kenapa kamu tega sekali dengan anak kandungmu sendiri, padahal bukannya kamu sangat menyayangi Rania? Ucap Pak Dereno menelpon di depan kamar rawat. Rania menyandar ke tembok. Ternyata Rania yang ingin buang air kecil ke kamar mandi sambil membawa infusannya, lalu dia mendengar pembicaraan ayahnya tersebut di telepon. Karena pintu kamar rawat Rania sedikit terbuka, Pak Dereno mengiranya Rania tertidur. Rania berdiri di balik pintu sambil mendengarkan ayahnya menelpon ibunya. Hubungan kita memang sudah selesai Asih, tapi bukan berarti hubunganmu dengan Rania juga ikut selesai setelah sekarang Rania mengalami musibah ini. Kenapa kamu tidak juga datang menemui anakmu, padahal dia sangat mengharapkan kedatanganmu? Ucap Pak Dereno. Aku tidak mengizinkan Asih datang ke kota. Kamu tidak bisa mendidik anakku sendiri, Reno. Rania hanya membuat malu keluarga besarku. Ucap Pak Adam. Bukankah selama ini kamu yang sudah berfoya-foya dari hasil kerjanya ini? Di mana hatimu Asih? Di saat anakmu sangat membutuhkanmu justru kamu mengucilkannya. Ibu macam apa kamu? Aku memang gagal mendidik Rania. Semua juga karena paksaan darimu Asih yang selalu menghalangiku untuk melindungi Rania. Tapi bagiku bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap darah dagingku. Tidak ada sedikit pun aku harus malu. Yang terpenting adalah aku bisa merubah sikap anakku menjadi yang lebih baik. Ucap panjang lebar Pak Dereno yang merasa kesal dengan keluarga mantan istrinya itu. Ya sudah, urus saja denganmu Mas. Aku hanya bisa berdoa semoga Rania bisa sembuh, walaupun kecil kemungkinan. Ucap Bude Asih. Jika Rania tahu dia memiliki seorang ibu yang dulu sangat menyayanginya, tapi kini sekarang kamu sudah membuangnya begitu saja. Tentu saja aku akan mengurusnya Asih, walaupun harus mengorbankan nyawaku sendiri, dia tetap anakku. Suatu saat nanti jangan pernah kamu menyesali sikapmu ini pada putrimu sendiri. Ucap Pak Dereno yang kemudian langsung mematikan panggilan teleponnya. Rania meneteskan air mata saat mendengar ayahnya begitu membelanya, walaupun saat ini Rania dalam keadaan yang sangat memalukan tersebut. Namun Pak Dereno yang menyayangi anaknya dengan tulus, dia tak pernah merasa malu. Rania kemudian kembali ke ranjang ruang rawatnya, lalu dia duduk sambil menangis sedih. Mendengar isakan tangis Rania, Pak Dereno langsung berlari masuk ke kamar rawatnya. Rania, nak, kamu kenapa menangis? Mana yang sakit, nak, bilang sama ayah biar ayah panggilkan dokter ya. Ucap Pak Dereno yang langsung mau bergegas memanggil dokter. Tidak ayah, tidak ada yang sakit. Hicks. Ucap Tanya sambil menangis terisak. Pak Dereno menatap wajah putrinya yang pucat itu. Lalu kenapa kamu menangis, nak? Kan di sini sudah ada ayah yang menemani kamu. Ucapan sambil memegang pundak putrinya tersebut. Hicks. Ibu tega sekali denganku, ayah. Dia tidak ingin datangkan ke sini. Tadi aku mendengar pembicaraan ayah di telepon dengan ibu. Ucap Rania. Ya ampun, nak, maafkan ayah ya. Kamu sampai mendengarnya langsung. Sudah, jangan bersedih lagi, yang terpenting sekarang kesembuhan kamu. Setelah sembuh nanti kamu bisa menemui ibumu.
ucap Pak Dereno. Mendengar ucapan ayahnya, Rania langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, Ayah. Aku kecewa sama ibu. Padahal selama ini ibulah yang aku jadikan panutan. Saat aku mendapatkan banyak uang, cuma ibu yang aku ingat. Bahkan aku tidak ingat dengan ayah. Tujuanku hanya untuk membahagiakan dia. Tapi ternyata justru ibu tidak benar-benar tulus menyayangiku. Dia lebih memikirkan nama baik keluarganya dibandingkan perasaanku. Ucap Rania yang merasa kecewa terhadap ibunya. Sudah, sini peluk ayah. Sampai kapanpun Rania tetap anak ayah, dan ayah akan selalu mendampingi Rania walaupun tanpa ibu. Mulai sekarang Rania harus nurut ya sama ayah. Ayah tidak akan menjerumuskan Rania. Ayah hanya ingin yang terbaik untuk anak ayah. Saat ini ayah ingin kamu fokus dengan kesembuhan. Ayah akan mendampingimu sampai kamu benar-benar sembuh total. Ucap ayah Reno yang memeluk putrinya tersebut. Iya ayah, aku janji aku akan nurut sama ayah. Aku sadar aku bukan anak yang baik, padahal selama ini ayah selalu mengingatkan aku tentang kebaikan. Egoisku sangat tinggi seperti ibu. Maafkan aku ayah. Ucap Rania. Iya ayah sudah memaafkan kamu. Di rumah Pak Adam, Bu Asih kini benar-benar egois. Dia sangat menurut apa kata keluarganya. Dia tidak pernah memikirkan perasaan Rania anaknya. Bahkan dia di sana terlihat menikmati hidupnya bersantai bersama keluarga besarnya dan keponakan-keponakannya. Uang tabungan yang dia punya dari hasil pekerjaan haram Rania kala itu masih dia simpan, kadang dia pergunakan untuk belanja bersama keponakan-keponakannya di mall. Maaf ya Rania, ibu tidak mungkin kembali dengan ayahmu yang miskin itu. Dan ibu harus menjual rumah itu, juga mobil ini. Ibu akan kembali pada keluarga ibu. Semoga kamu bisa sehat kembali. Nanti ibu akan mengajakmu pulang ke rumah baru kita di sini bersama keluarga besar setelah kamu sembuh. Batin Bu Asih yang hanya ingin senangnya saja. Kini Bu Asih dan keluarganya sudah sepakat akan menjual rumah yang dia tempati bersama Reno dulu dan Rania anaknya. Bu Asih juga menjual mobil milik Rania dengan mobil baru Bu Asih agar suatu saat tidak diminta balik oleh Rania dan Pak Reno. Bu Asih dan keluarganya sudah berpikir jauh kalau Rania akan meninggal dan Pak Dereno akan menuntut harta milik putrinya tersebut. Rania mulai merubah dirinya. Saat ini Rania sudah dinyatakan boleh pulang dengan terus mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter, tidak boleh terlambat 1 hari pun. Rania juga harus kontrol 1 minggu sekali untuk melaksanakan kemoterapi. Alex dan Mentari sudah menyewakan 1 rumah tak jauh dari rumah sakit tersebut. Sebuah perumahan kecil yang dekat ke masjid dan juga tempatnya ramai padat penduduk. Rania dan Pak Dereno dijemput oleh sopir Mentari yang langsung diantar ke rumahnya. Di rumah tersebut sudah disediakan tempat tidur dan yang lainnya. Pak D, maaf ya, aku tidak bisa menjemput Rania di rumah sakit. Soalnya Bulan dan Bintang sedang rewel karena mereka sedikit demam. Mentari mengirim pesan pada Pak Dereno. Tidak apa-apa nak, kamu urus saja anak-anakmu, semoga cepat sembuh. Terima kasih sudah disewakan rumah untuk Pak D dan Rania. Sampaikan sama Alex juga terima kasih dari Pak D dan Rania. Balas Pak Dereno. Iya Pak D, nanti aku sampaikan. Mungkin aku akan mampir ke rumah kalau Bulan dan Bintang sudah lebih baik. Balas lagi Mentari. Kini sampailah mereka di sebuah perumahan yang disewakan Mentari dan Alex. Ini Pak rumahnya dan ini kuncinya. Ucap Pak Yoyo sopirnya Mentari. Terima kasih Pak Yoyo. Mau mampir dulu? Tanya Pak Dereno. Tidak Pak. Tapi mungkin ada yang Bapak butuhkan lagi, biar saya sekalian mencarikannya. Tanya Pak Yoyo. Sepertinya tidak ada, di dalam semua sudah lengkap. Ucap Pak Dereno. Ya sudah, kalau begitu saya pamit ya. Semoga Rania cepat sembuh. Amin, terima kasih Pak Yoyo. Jawab Rania yang masih berdiri sambil memakai jaket hoodie-nya. Kemudian Pak Dereno dan Rania masuk ke dalam rumahnya. Mentari dan Alex, baik sekali ya ayah, di saat kita susah seperti ini, dia masih sangat peduli denganku padahal aku selama ini selalu jahat dengannya. Ucap Rania lalu duduk di sofa. Ia anak Mentari itu memiliki hati yang sangat lembut
Begitu juga Alex yang sangat dermawan, ucap Pak Dereno. Pantas saja Mentari mendapatkan Alex, mereka kini pantas bersanding ayah. Apa aku bisa bersanding dengan orang sebalik Alex? Tanya Rania. Bisa saja Rania, asal kamu bisa merubah sikapmu yang dulu menjadi yang lebih baik dan ramah. Satu lagi, kamu harus bersyukur karena masih diberikan kehidupan yang layak. Ucap Pak Dereno. Ya sudah, kamu istirahat dulu saja. Kata dokter kamu tidak boleh banyak pikiran dan harus banyak makan. Ucap Pak Dereno. Tidak ayah, aku pusing tiduran terus, aku di teras depan saja ya. Sambil duduk dan melihat anak-anak berlarian di depan kompleks ini. Ucap Rania. Ya sudah, kalau begitu, ayah mau masak air dulu untuk nanti kamu minum obat dan juga untuk menyeduh kopi. Kata Pak Dereno. Iya ayah, maaf ya aku merepotkan ayah. Tidak. Ucap Pak Dereno sambil mengusap kepala putrinya tersebut. Di luar komplek perumahan yang disewakan tersebut terlihat banyak anak-anak berlarian. Rumah yang disewa Mentari itu memang tidak memiliki pagar, sehingga Rania bisa langsung melihat keceriaan anak-anak yang sedang berlarian bermain. Dulu saat aku kecil, aku selalu marahin Mentari saat dia ingin main bersamaku. Tapi dia tidak pernah menangis walaupun aku memukul tangannya atau mendorongnya sampai jatuh. Dia tetap menganggapku saudaranya. Maafkan aku Mentari, ternyata aku sudah jahat sejak kecil denganmu. Gumam Rania. Persingkat waktu. Kini Rania sudah 1 bulan berada di kota dengan ayahnya. Mentari dan Alex membelikan sebuah obat yang bagus dan sudah terbukti pernah menyembuhkan beberapa orang yang terkena HIV yang masih stadium awal. Sehingga Rania semakin hari terlihat lebih ceria dan tidak pucat lagi. Badannya pun berangsur membaik. Namun dokter tetap menyarankan menjalankan kemoterapi selama 6 bulan. Agar sel kankernya tersebut benar-benar sudah mati. Alhamdulillah kalau dokter bilang Kak Rania sudah lebih baik. Semoga Kak Rania bisa beraktivitas kembali. Ucap Mentari. Kini mereka sedang makan malam di rumah Mentari dan Alex. Mungkin juga berkat obat dan vitamin yang kalian beli untukku. Pasti harganya sangat mahal ya? Tanya Rania. Sudah, kamu tidak perlu memikirkan hal itu, yang terpenting Kak Rania cepat sehat lagi. Ucap Mentari. Iya Mentari, terima kasih ya, tanpa kalian mungkin aku tidak akan secepat ini pulihnya. Aku dan ayah memutuskan untuk pulang ke kampung. Dan kita sudah konsultasi dengan dokter untuk pindah ke rumah sakit dekat sana. Jelas Rania. Iya Mentari, mungkin Pak D besok akan langsung pulang ke desa. Kasihan juga kakek sama nenek harus mengurus toko. Ucap Pak Dereno. Ya sudah, besok pagi biar Pak Yoyo langsung mengantar kalian. Kak Rania kalau butuh apa-apa bicara saja sama kami. Ucap Mentari. Iya Mentari, terima kasih banyak. Suatu saat nanti kalau aku sudah punya uang akan aku ganti uang kalian yang sudah aku habiskan untuk berobat. Ucap Rania. Selama 1 bulan kemoterapi, Rania menghabiskan ratusan juta uang yang dia tabung selama ini kini sudah habis, bahkan dia memakai uang Mentari untuk pembayaran rumah sakit. Sudah, aku tidak meminjamkannya padamu. Aku niat membantu, jadi tidak perlu diganti ya kan Mas? Kata Mentari sambil menatap wajah suaminya Alex. Iya Rania, istriku niat membantu kamu, tidak perlu diganti, insya Allah kami tidak akan kekurangan uang. Saat ini tugasmu adalah membantu ayahmu di toko, sementara kamu belum sembuh total. Ucap Alex. Ya Alex, terima kasih ya, kalau begitu kalian benar-benar orang baik. Aku doakan semoga hidup kalian selalu bahagia. Amin. Pak Dereno dan Rania kini sudah hampir sampai di desa. Rania terpikir dengan ibunya yang sampai detik ini tidak pernah bertanya keadaannya, jangankan untuk datang nomor telepon Rania saja tidak pernah diangkat oleh keluarga ibunya. Rania, kamu mau bertemu dengan ibumu? Mungkin kamu kangen dengannya? Tanya Pak Dereno pada putrinya. Tidak ayah, kita pulang ke rumah kakek dan nenek saja. Jawab Rania yang terlihat sedih wajahnya.
Sampailah mereka di depan rumah kakek dan nenek Mentari yang juga neneknya Rania. Kakek dan nenek sudah menyambut mereka di depan rumahnya. Kakek Harum dan nenek Sumi sangat khawatir dengan keadaan Rania. "Alhamdulillah akhirnya kamu pulang juga, nak," ucap nenek Sumi. Rania keluar dari mobil menatap wajah kakek dan neneknya yang selama ini tidak pernah dihargai, padahal kakek dan neneknya juga menyayangi dirinya sama seperti Mentari. Rania langsung menghampiri neneknya dan memeluk neneknya. "Nenek makan Rania. Rania sudah banyak salah sama nenek dan kakek. Aku sudah mendapatkan karmanya nenek. Heksis, heksis." Rania menangis terisak di pelukan neneknya. "Tidak apa-apa nak, kakek dan nenek sudah memaafkan dirimu sejak dulu. Bagaimanapun kamu ini cucu nenek juga. Sama seperti Mentari. Nenek bahagia bisa memeluk cucu nenek ini," ucap nenek Sumi dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Rania juga memeluk kakeknya dan meminta maaf. Kayaknya terus mengelus pundak Rania. "Kamu harus kakek tatar, nak, agar kamu menjadi wanita yang baik. Lihat tubuhmu sekarang menjadi kurus. Nanti kamu harus makan banyak, nenek akan memasakkan makanan kesukaanmu. Sudah, ayo kita masuk, kamu tidur di kamar Mentari saja ya," ucap kakek Harun yang merangkul cucunya itu masuk ke dalam rumah. Kini Rania merasakan kehangatan berada di dalam rumah kakek dan neneknya yang selama ini tidak pernah dia tinggali. "Terima kasih kakek, nenek, aku janji akan jadi anak baik dan menjadi wanita yang lebih baik. Semoga Allah memberikan aku kesempatan untuk hidup lebih lama agar aku bisa membahagiakan kakek dan nenek seperti Mentari membahagiakan kakek dan nenek juga," ucap Rania. Pak Reno kini tidak mengabari ibunya Rania karena sudah merasa kecewa dengan sikap dan perbuatannya. Kabar Oma Sukma. Mentari sudah 3 hari mengurus kedua anaknya yang rewel karena demam. Dia terlihat lelah mengurus anak-anaknya karena Bintang putranya hanya ingin digendong oleh Mentari, sedangkan Bulan masih bisa dibujuk dengan susternya. Bu Mariam dan Pak Willy mendengar cucu-cucunya kini sakit, dia langsung pulang dari luar kota karena urusan pekerjaan. Bu Mariam yang sekarang tinggal sendiri di rumah selalu ikut apabila Pak Willy pergi bekerja di luar. "Mama dan Papa pulang hari ini, Alex. Kenapa kamu tidak memberi kabar pada Mama dan Papa?" ucap Bu Mariam di dalam teleponnya, kesal karena tak diberitahu cucunya sakit demam. "Sudah dibawa ke dokter, mah tenang saja, mereka sudah lebih baik. Kata dokter sih karena mau pintar," ucap Alex yang tengah bekerja di kantor sambil mengetik laptopnya. "Ya tetap saja, Mama jadi khawatir. Kamu juga malah bekerja, kasihan Mentari, dia love you kedua anaknya," kata Bu Mariam. "Kan dibantu sama 2 suster. Kemarin juga ayah dan ibu Mentari menginap sehari di rumah. Karena Bintang tidak mau jauh-jauh dari Mentari," ucap Alex. "Ya sudah, ini Mama sudah mau sampai di rumahmu sama Papa." "Oke." Kemudian Alex menyudahi teleponnya dengan mamanya tersebut. Dia sambil geleng-geleng kepala melihat kekhawatiran mamanya yang berlebihan pada anak-anaknya. Mama, segitu khawatirnya." Bu Mariam dan Pak Willy sudah sampai di depan rumah Mentari, kemudian mereka langsung masuk ke dalam. Terlihat Bulan yang sedang duduk di sofa menyandar sambil minum susunya. Dan Bintang tiduran di pangkuan Mentari dan bersama kedua susternya. "Assalamualaikum," ucap Bu Mariam yang langsung masuk ke dalam. Bulan dan Bintang langsung bangun melihat siapa yang datang. "Itu Oma sayang," ucap Mentari. "Kalau Mama kan lagi di luar kota, kok bisa langsung ada di sini?" tanya Mentari. "Kamunya gimana sih, nak? Kenapa anak-anakmu sakit tidak bilang sama Mama? Kalau tahu Bulan dan Bintang sakit kan Mama bisa menemani kamu di sini menjaga mereka," ucap Bu Mariam sambil mengelus kepala Bintang. "Uma, Bulan sakit," ucap Bulan dengan suara lemah. "Cayaang Uma ah." Bu Mariam langsung memeluk dan menggendong Bulan. "Apa yang sakit sayang?" tanya Bu Mariam pada Bulan. "Pucing Oma, panas."
ucap Bulan sambil memegang kepalanya. Cayaang, kalau anak kembar seperti itu, yang mas satunya sakit, satunya juga ikut-ikut sakit, kata Mentari. Iya nak, kalau kembar memang seperti itu katanya, ucap Bu Mariam. Bintang tertidur pulas di pangkuan Mentari. Sini nak, biar papa yang mangku, kasihan, kamu pasti pegal sekali, ucap Pak Willy setelah cuci tangan dan membuka jasnya. Mentari memang sudah 3 hari ini tidak bisa merawat dirinya yang biasanya selalu tampil cantik dan rapi di depan suaminya, namun karena mengurus anak-anaknya dia sampai tidak sempat